Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelviana dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dengan NIM 2202354210010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow, mata kuliah kewirausahaan. Dosen pengampu Ibu Dr. Idawati, SP, MSI. Langsung saja. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang politikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Dia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang ahli pelopor psikologi. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia memiliki kebutuhan itu muncul sebagai upaya manusia dalam kehidupannya. Ada satu teori terkenal yang bisa saya jelaskan dalam konsep ini. Teori tersebut adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Manusia akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan lebih dahulu. Setelah jenjang pertama terpenuhi, maka manusia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang ada lainnya. Maslow mengelompokkan 5 tingkat hierarki kebutuhan yang digambarkan pada gambar segitiga ini. Manusia menurut Maslow ini adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow dan disebut juga dengan kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, tidur, pakaian. Manusia yang memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan berikutnya. Kebutuhan berikutnya ialah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ialah kebutuhan yang menempati posisi kedua setelah fisiologis. Di dalamnya terdapat keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kebutuhan sosial, yang dimana kebutuhan sosial ini ialah kebutuhan yang menempati posisi ketiga pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, bersosialisasi, pertemanan, dan persahabatan. Sebagai makhluk sosial, membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Selanjutnya ke tingkat kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat. Di dalamnya meliputi harga diri, prestasi, pengakuan, dan perhatian. Kebutuhan penghargaan disebut juga sebagai kebutuhan harga diri. Ini merupakan hak memperoleh dan kewajiban mempertahankan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir sebagai puncaknya ialah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan bentuk kebutuhan yang mencakup untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, mengingatkan kemampuan diri serta kebutuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Kebutuhan ini biasanya hanya diperoleh oleh orang-orang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya dan yang berani menerima tantangan dari luar. Tujuan utama pemenuhannya adalah untuk memperoleh kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan diri. Sekian dari presentasi saya, sedikit kata-kata untuk penutup.
akhir video saya, tak ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan tanpa melibatkan seorang perempuan. Hidup perempuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.